Ya, baik Bapak Ibu Kepala Unit ataupun Mitra Bimba IWO, saya akan share screen untuk laporan aplikasinya. Ya, Bapak Ibu, ini untuk tampilan awal ya. Nanti ketika Bapak Ibu sudah dikirimkan linknya, nah, untuk websitenya yaitu laporan-bimba.com. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Halaman seperti ini ada pilihan pusat dan unit tentunya karena Bapak Ibu melaporkan untuk kondisi unitnya atau laporan unitnya, maka Bapak Ibu bisa memilih yang unit ya, unit. Nah, kemudian setelah kita pilih unit, nanti akan berubah seperti ini untuk tampilannya. Kita akan masuk di website laporan-bimba.com/unit/login. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu akan diarahkan untuk login di sini atau sign in ya, untuk memasukkan username dan password. Seperti ketika kita masuk ke media sosial, pasti diarahkan atau diharuskan untuk login ya atau sign in. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh ke aplikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu untuk ada fitur-fitur utama yang harus Bapak Ibu perhatikan nantinya ketika sudah mulai melaporkan laporannya. Itu ada fitur utama web-based unit aktif. Nah, di sini ada 10 fitur atau 10 menu yang harus Bapak Ibu nanti untuk input ataupun update, entah itu setiap bulannya atau hanya satu kali selama laporan. Nah, ini nanti hanya 10 menu ini yang Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Untuk mungkin jika ada banyak menu lainnya di aplikasinya bisa diabaikan saja karena memang hanya 10 menu ini yang wajib untuk Bapak Ibu isi dan update setiap bulannya. Yang pertama tentunya menu login. Tadi ada login untuk inputnya, ada link HTTPS-nya untuk laporan stripbimba.com/unit/login. Kemudian Bapak Ibu diarahkan untuk memasukkan username dan password. Untuk username-nya yaitu menggunakan kata Bimba ya, kata Bimba dan 5 digit angka. 5 digit angka di sini diambil dari kode cabang atau nomor cabang unitnya masing-masing. Kemudian untuk passwordnya biasanya password awal ya, password awal yang diberikan oleh pusat yaitu 123 123. Kemudian Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk ganti password, yaitu mengganti old passwordnya atau password lamanya menjadi new password atau password baru dan kemudian tinggal dikonfirmasi password barunya. Kita langsung saja ya, sembari mencoba untuk di laporannya. Ya, ini untuk tampilan awalnya tadi. Setelah kita masuk ke websitenya, maka kita diarahkan untuk memasukkan username dan password. Nah, seperti tadi yang kami sampaikan, kita akan diarahkan untuk memasukkan username-nya yaitu menggunakan 5 kata Bimba ya. Kata Bimba ada 5 huruf dan 5 digit angka nomor cabang. Nah, biasanya nomor cabang yang diberikan kepada unit ini hanya 4 digit ya. Contoh di laporan yang saya gunakan ini nomor cabangnya 4372. Untuk melengkapi 5 digitnya maka kita tambahkan angka 0 di depan kode cabang atau nomor cabang kita. Jadi untuk username-nya menggunakan Bimba 04372. Untuk nomornya nanti bisa disesuaikan dengan nomor cabang unit masing-masing. Kemudian untuk passwordnya bisa menggunakan, kalau misalkan masih yang baru, ini sudah pasti menggunakan password 123 123. Kemudian bisa di remember me-nya di checklist. Lalu kita bisa sign in di sini ya. Kita klik sign in, maka kita akan diarahkan masuk ke laporannya. Nah, kita akan masuk ke laporannya.
Setelah kita masuk akan ada tagline relawan Bimba berbuat baik dengan bijaksana. Dan ini untuk tagline-nya bisa kita close. Nah, tadi seperti di awal ya, Bapak Ibu, kita diarahkan untuk mengganti password dari laporannya, dari aplikasi ini. Kenapa? Karena kita menggunakan kata Bimba dan 5 digit nomor cabang. Dan nomor cabang itu biasanya berurutan ya, sesuai nomor urutnya dari mungkin 001 sampai dengan sekarang mungkin sudah 5.000 atau bahkan 6.000 unit gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi eh untuk mencegah kesalahan masuk ya, contohnya mungkin unit lain masuk ke unit kita karena salah satu nomor cabang ataupun sebaliknya kita salah memasukkan satu nomor cabang saja bisa mempengaruhi username ya, username dan akhirnya masuk ke laporan orang lain atau laporan unit lain. Jadi sebaiknya kita ganti passwordnya dengan kita klik change password di sini ya. Kita klik bagian foto profil yang di kanan atas, kemudian kita pilih change password di sini ya. Kita pilih, kita klik, nanti kita akan diarahkan untuk mengganti password ya. Change password di sini ada old password. Kita masukkan password lamanya, contohnya misalkan 123 123. Kemudian kita masukkan new passwordnya. Ya, new password ini, password barunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit. Nah, yang penting ketika sudah memasukkan new password, diingat-ingat kalau perlu dicatat agar tidak lupa password barunya, agar tidak terkendala lagi ketika nanti akan login menggunakan password yang baru. Nah, sesudah memasukkan new password, password terbarunya bisa diisikan kembali untuk konfirmasi passwordnya, yaitu password yang sama dengan new password. Jadi new password dan confirm password ini isinya sama. Nah, setelah diisikan kedua passwordnya, the old password, new password, dan confirm passwordnya, silahkan bisa diupdate passwordnya. Dan password sudah terganti ke password yang terbaru. Nah, untuk kemudiannya, Bapak Ibu bisa menggunakan password terbaru untuk login. Dan akan dipastikan tidak akan ada kendala apalagi salah masuk ke laporan aplikasi orang lain atau unit lain masuk ke laporan aplikasi kita ketika kita sudah mengganti password dengan yang baru. Nah, yang penting untuk passwordnya disesuaikan dengan kebutuhan unit dan juga jangan lupa disimpan, dicatat agar tidak lupa. Ya, baik Bapak Ibu, itu untuk yang pertama dalam menu login. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke menu yang kedua yaitu menu profil unit. Untuk profil unit ini hanya untuk pengecekan terkait profil unit, kontak unit, nomor rekening bank yang digunakan untuk transfer dan sebagainya, serta jika ada kesalahan atau jika ada ketidaksesuaian, maka Bapak Ibu bisa konfirmasi ke PIC jika ada data yang belum sesuai. Kita sambil melihat untuk profilnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini di bagian kiri ada daftar menu yang bisa kita klik. Nah, kita akan masuk ke menu profil unit. Kita pilih profil unit. Nah, kemudian di sini ada dat- detail data unit masing-masing. Nah, silakan nanti bisa dilihat nomor cabangnya, nama unitnya, status sampai dengan nama korwilnya jika ada korwilnya atau nama PIC mitranya, nilai CMP-nya, kemudian kontak dari telepon nomor HP sampai dengan alamatnya apakah sudah sesuai, kemudian rekening bank dari nama banknya, virtual account-nya, atas namanya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jika belum sesuai, Bapak Ibu bisa konfirmasi ketidaksesuaiannya kepada Korwil, kepada pengawas, ataupun kepada divisi kemitraan, ada Bunda Nani, Bu Lucy, atau Pak Patih yang nantinya akan bisa membantu untuk menyesuaikan data yang belum sesuai. Nah, seperti itu ya. Atau mungkin untuk
Untuk call centernya Bapak Ibu bisa klik di laporan ya, di laporan, di menu laporan di sini. Nah, di sini ada teknis laporannya dan juga ada call centernya. Nah, ada nomor HP dan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi Bapak Ibu jika terkendala dalam proses pengoperasian atau pelaporan di aplikasi online ini. Ya, itu ya Bapak Ibu untuk profil unit jika ada kesalahan atau data yang belum sesuai bisa konfirmasi ke PIC-nya. Kemudian kita akan lanjut ke menu yang berikutnya yaitu menu staff. Ada daftar staff, ada input dan update. Kita akan input tombol tambah staff, tombol import staff, download import staff result, kemudian ada kolom aksinya kita bisa lihat, edit dan hapus. Ya, langsung saja kita coba untuk masukkan untuk nama-nama staffnya ya. Contoh kita masuk ke sini ya, menu staff, kita pilih menu staff, lalu kita pilih daftar staff. Nah, kita akan masuk ke daftar staff yang ada di unit kita masing-masing. Nah, di sini contohnya ini masih kosong ya data staffnya, belum ada data yang kami input. Nah, untuk itu kita harus input nama kepala unit, nama guru-guru yang ada di unit kita masing-masing. Nah, untuk itu kita diberikan dua fasilitas yaitu tambah staff dan juga import staff. Tambah staff ini menambahkan data satu per satu ya. Jadi by name satu data ditambahkan, satu data ditambahkan. Nah, nanti datanya akan muncul di sini. Kalau import staff ini kita bisa memasukkan dua data atau lebih ke laporan aplikasi yang ada. Tetapi untuk import staff ini membutuhkan aplikasi tambahan yang sudah kita siapkan untuk bisa melaporkan atau menginput, mengupload data secara banyak. Nah, kita akan coba contohkan satu persatu untuk tambah staffnya terlebih dahulu. Nah, untuk tambah staff, ketika kita klik ya, klik di sini tombol tambah staffnya, maka kita akan diarahkan ke bawah. Kemudian di sini ada nick, ada nama, ada jabatan, ada status, departemen, nomor rekening bank, atas nama. Nah, ini dari awal sampai akhir. Ini kita sesuaikan dengan data-data staff atau relawan yang ada di unit kita masing-masing. Untuk nick, ini nomor induk karyawan, silahkan bisa disesuaikan dengan unitnya masing-masing. Contoh misalkan ya, misalkan menggunakan angka 1 boleh, atau 001 boleh, atau menggunakan tambahan misalkan 4372 ini nomor kode nomor cabang kami ya. Kemudian ditambah lagi 001. Nah, seperti ini juga boleh ya. Yang penting disesuaikan saja untuk nomor induk kepegawaian ini disesuaikan saja, diurutkan ya dari satu sampai dengan seterusnya. Nah, seperti itu. Kalau mungkin kami mau menggunakan seperti ini kita menggunakan 8 digit juga boleh ya. Jadi seperti ini. Saya menggunakan 0437200001. Nah, seperti ini ya. Contoh seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan namanya. Ya, kita bisa masukkan namanya di sini, nama stafnya, contoh ya. Kemudian jabatannya mungkin sebagai kepala unit, statusnya bisa kita isikan status aktif, departemennya bisa kita pilih Bimba Ayuweo. Kemudian tanggal masuknya juga bisa kita sesuaikan, kalau mau ditulis bisa menggunakan tanda pemisah strip ya. Contoh misalkan untuk lahir tanggal masuknya ya 07/02/2020. Nah, seperti ini nanti tinggal diklik di sini. Ini untuk tanggal masuknya, misalkan tanggal lahirnya ya, tanggal lahirnya. Nah, seperti ini. Ini bisa ditulis ataupun bisa dipilih ya. Bisa dipilih seperti ini, nanti tinggal dipilih. Nah,
Yang penting untuk tanda pemisahnya menggunakan tanda strip ya. Nah, seperti ini. Kemudian nomor teleponnya bisa disesuaikan, emailnya juga bisa disesuaikan. Kemudian untuk nomor rekening bank dan atas nama ini ada tandanya opsional, boleh diisi boleh tidak. Kalaupun mau diisi silahkan, tidak diisi pun tidak masalah. Nah, contoh misalkan kalau mau diisi, nah seperti ini ya. Nah, tinggal kita cek lagi, kita coba cek apakah datanya sudah sesuai. Kalau misalkan masih ada yang belum sesuai, disesuaikan terlebih dahulu. Setelah dicek sesuai semuanya, nah silahkan Bapak Ibu bisa langsung disimpan. Nah ini karena nicknya sudah sempat terpakai ya, nick sudah sempat terpakai, jadi saya harus mengganti nicknya. Jadi nicknya itu satu nick, satu angka untuk satu orang. Nah mungkin saya akan bisa menggunakan 1001. Nah kita contoh, saya simpan. Ya mohon maaf karena ini data ini sudah sering saya pakai, jadi banyak sekali yang saya harus menyesuaikan untuk angkanya. Saya coba pakai 105 ya. Ya, baik. Ini saya menggunakan angka ini, nick ini karena memang susah ya. Saya sudah sering menggunakannya. Nah, untuk ini contoh saya gunakan untuk urutan 101. Berarti nanti untuk selanjutnya saya pakai angka ini menggunakan urutan 102, 103 dan selanjutnya. Nah, untuk Bapak Ibu bisa menggunakan angka 1, 2, 3 dan seterusnya karena ini hanya nomor induk kepegawaian. Nah, ini untuk tambah staf seperti ini ada kolom aksi di sini ya, dari nick, nama, jabatan, status, departemen ini sudah sesuai yang kita input tadi. Kemudian untuk kolom aksinya di sini ada lihat yang berbentuk mata, kemudian ada ubah staff yang berbentuk kertas dan ballpoint, ada set as out staff ini bertanda silang jika ada yang keluar ya, ada staff yang resign. Nah, kita bisa gunakan set as out staff ini. Contoh misalkan kita mau melihat data, nah kita bisa gunakan ini hanya untuk melihat data staff. Kemudian yang selanjutnya ada kolom ubah staff ketika kita mau mengubah data staff, contoh di sini ya. Nah, untuk mengubah data staff ini nomor induk karyawannya sudah tidak bisa ubah ya, tidak bisa diganti. Jadi yang bisa diganti dari nama sampai dengan bank atas nama. Nah, contoh misalkan ada perubahan data di sini di nomor teleponnya, misalkan nomor teleponnya ganti. Nah, seperti ini bisa kita ubah. Kemudian setelah kita sesuaikan, bisa kita simpan. Nah, nanti untuk datanya akan sudah menyesuaikan dengan apa yang kita ubah di sini ya. Oke, lalu ketika ada yang resign atau ada yang keluar, maka kita bisa menggunakan set as out staff di sini. Nah, untuk alasan keluarnya ini tidak perlu di-input. Kemudian kita hanya perlu menginput tanggal keluar dan catatan. Nah, contoh misalkan tanggal keluarnya di tanggal ini ya, tanggal 28 April. Kemudian untuk catatannya bisa kita sesuaikan dengan alasan relawan tersebut keluar. Contoh misalkan pindah rumah. Nah, seperti ini. Misalkan harus pindah rumah dan harus keluar. Nah, kita bisa set sebagai keluar seperti ini. Kita klik.
yang berwarna merah set sebagai keluar. Maka untuk data relawan yang ada di sini akan pindah ya sebagai tanggal keluar, statusnya menjadi keluar, dan catatannya ada di sini pindah rumah. Nah, seperti ini ya. Ketika ada relawan yang resign. Nah, kemudian ini tadi untuk tambah staff ya. Jadi kalau misalkan mau memasukkan data-data staff, kita bisa menggunakan klik tambah staff, lalu kita masukkan nick dan selanjut data-data yang yang akan diperlukan atau data-data yang diperlukan. Ini ketika kita menggunakan tambah staff. Di sini juga kita memberikan fasilitas untuk bisa impor staff. Nah, kita bisa klik di sini untuk impor staff. Nah, untuk impor staff ini kita bisa menggunakan atau mengupload banyak data sekaligus. Contoh seperti ini, kita bisa klik here to download sample file. Nah, kita harus mendownload sampel filenya, kemudian kita bisa untuk simpan di sini ada import staff template ya. Ada template yang harus kita simpan, kemudian kita save. Nah, setelah itu bisa kita buka. Nah, ini untuk import staff template-nya akan berbentuk seperti ini ya. Di baris pertama ada nick, nama, jabatan, status. Nah, ini data-data yang akan kita butuhkan. Kemudian di baris kedua ini atau mungkin nanti jika ada baris ketiga, keempat, dan kelima selanjutnya ada data, kita bisa hapus terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan data-data nick, nama, jabatan, status, departemen, dan selanjutnya ini kami memfasilitasi atau memberikan aplikasi tambahan untuk bisa mendapatkan data yang dibutuhkan. Nah, seperti ini kami sudah menyiapkan ada di sini master generate import CSV. Nah, seperti ini ya. Master generate CSV edit di sini ada sudah kita siapkan data-datanya dari nick, nama, jabatan sampai dengan atas nama ya, rekening bank atas nama sesuai dengan kebutuhan di aplikasinya. Nah, untuk itu kita sesuaikan terlebih dahulu untuk data-datanya. Nah, sama seperti nicknya, ini akan saya urutkan. Nah, seperti ini ya. Sesuai dengan nick yang saya gunakan. Ada nicknya, namanya sudah kita siapkan, jabatannya, untuk statusnya. Nah, untuk statusnya, kemudian departemennya, tanggal masuk, tanggal lahir, nomor telepon, email, nomor rekening bank dan atas nama. Kemudian ada perbedaan di sini ya. Untuk tandanya ada tanda bintang dan tanda pagar. Untuk tanda bintang berarti wajib. Untuk tanda pagar artinya opsional. Jadi di sini contohnya ada yang saya isi, ada yang tidak. Nah, kalau yang opsional ini boleh diisi, boleh tidak sesuai dengan tadi ya yang ada di aplikasi ketika kita akan memasukkan tambah data dari staff, tambah staff. Nah, kemudian kita pastikan di status CSV yang berwarna ungu ini sudah terchecklist semua, jangan sampai bertanda silang. Nah, jangan sampai bertanda silang seperti ini, atau mungkin jangan sampai bertanda seru ya. Jadi jangan sampai bertanda silang atau bertanda seru. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai bertanda silang atau bertanda seru. Artinya kita hanya bisa memindahkan nantinya ini datanya bisa diterima kalau statusnya sudah checklist semua. Kalau ada yang bertanda silang atau bertanda bertanda checklist, maka
maaf, bertanda seru, jadi datanya tidak akan bisa masuk atau gagal untuk masuk. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak bisa bertanda seru atau bertanda silang. Kalau sudah checklist seperti ini, tinggal kita pilih data kolom CSV yang ini ya, CSV. Kemudian kita copy, kita bisa gunakan Ctrl C, lalu kita masuk lagi ke import staff template yang tadi, kita klik kanan, kemudian kita paste values di sini pakai yang 1 2 3. Ya, jangan lupa kita gunakan klik kanan, kemudian kita pilih yang 1 2 3 yang values. Nah, kemudian kalau sudah bisa kita save ya, bisa kita kontrol save, Ctrl S. Kemudian untuk alat yang ada di sini kita bisa pilih yes. Nah, ini bisa kita close ya, atau tidak di close juga tidak masalah. Kemudian setelah itu tinggal kita pilih di sini, kita upload tadi data yang sudah kita siapkan. Nah, di sini ini data yang akan saya upload yaitu import staff template. Nah, setelah ini kita import. Nah, maka data tadi yang sudah kita siapkan sudah masuk di sini ya. Kita akan mendapatkan laporan import staff result di sini, kita save. Kemudian kita buka. Nah, maka data-data yang sudah kita masukkan ini sudah berhasil ya. Ada laporannya berhasil, ada laporannya berhasil dan berhasil. Nah, kalau ada data yang tidak berhasil kita import, maka nanti di sini laporannya tidak berhasil dan akan ada keterangan data mana yang harus kita perbaiki. Nah, jadi nanti tinggal kita perbaiki lagi data yang tidak sesuai dengan arahan dari aplikasinya. Setelah ini bisa kita close, kemudian kita bisa lihat lagi datanya. Ya, sama ya di sini untuk datanya yang sudah masuk tadi sesuai dengan data yang kita masukkan dari NIK sampai dengan masa kerjanya sudah kita sesuaikan. Nah, untuk kolom aksinya juga masih sama, ada lihat, edit, dan hapus atau set as out staff. Bisa kita jika statusnya berubah menjadi resign. Nah, ini ya Bapak Ibu untuk data staff, daftar staff ini Bapak Ibu kita berikan dua pilihan ya. Jadi bisa menggunakan tambah staff atau bisa menggunakan import staff. Bapak Ibu pilih salah satu saja, tidak perlu menggunakan keduanya ya. Jadi bisa pilih tambah staff saja atau bisa pilih import staff saja. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan eh, yang menurut Bapak Ibu ini lebih mudah untuk digunakan. Jadi tidak perlu keduanya digunakan. Yang penting Bapak Ibu nyaman saat mengoperasikannya, Bapak Ibu bisa menambahkan data stafnya agar tentunya bisa memudahkan dalam pelaporannya. Itu ya Bapak Ibu untuk daftar staf. Selanjutnya kita akan masuk lagi ke menu berikutnya, menu keempat yaitu menu murid. Menu murid, buku induk, input dan update, ada tombol tambah murid, tombol import murid, download import murid result, kolom aksinya ada lihat, edit, hapus, set sebagai aktif, set sebagai keluar, perpanjang beasiswa. Ini untuk data murid ya. Kemudian kita bisa masuk ke aplikasinya, kita pilih data murid di sini. Kemudian kita pilih buku induk. Kita pilih buku induk. Kemudian di sini sudah ada data-data buku induk ya. Data-data nama murid, data-data murid yang ada di unit kita masing-masing. Nah, contoh seperti ini ya, ada yang aktif, ada yang keluar pastinya. Nah, seperti ini. Nah, ini data murid di sini. Kita bisa sesuaikan dengan data-datanya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Ini untuk data terbaru murid di sini. Sama seperti tadi ya, di daftar staff kita bisa menambahkan data murid menggunakan dua tombol yang sudah kita siapkan. Di sini ada tambah murid dan ada import murid aktif. Sama seperti tambah staff tadi, untuk tambah murid menambahkan murid satu persatu. Untuk import murid menambahkan data murid lebih dari dua.
Nah, sekarang kita akan coba satu persatu untuk tambah murid. Jika ingin menambahkan murid di sini ya. Nah, kita akan diarahkan ke sini untuk NIM-nya. Nah, untuk NIM-nya ini kita harus menggunakan 9 digit angka. Nah, contoh seperti ini kita sudah disiapkan 5 digit angka terlebih dahulu ya. Ini angkanya sudah pasti, yaitu angka kode cabang yang sudah disesuaikan dengan kode cabangnya masing-masing. Nah, contoh seperti di sini ya. Kode cabangnya 4372 04372. Kemudian karena kita membutuhkan 9 digit, artinya berarti sudah ada 5 digit, kita tinggal menambahkan 4 digit lagi. Contoh tadi di unit kami sudah sampai 73 ya. Ang- Angkanya sudah atau muridnya sudah mencapai NIM 73, berarti selanjutnya saya akan menambahkan 0074. Nah, jadi untuk NIM-nya seperti ini ya. Contoh misalkan ini kode cabangnya sudah ada 5 digit, kita menambahkan 4 digit angka tambahan untuk NIM ya, nomor urut ya, nomor induk murid. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, kalau misalkan ini unitnya baru bisa menggunakan 0001. Jadi ditambah 3 digit angka 0, kemudian di belakangnya 1, 2, 3 dan seterusnya. 0001, 0002 dan seterusnya. Nah, karena tadi di unit kami sudah sampai 73, berarti saya akan melanjutkan NIM-nya ke 74, 0074. Nah, kemudian kita sesuaikan data muridnya, contoh misalkan namanya ya. Nah, namanya contoh Rizky Sanjaya, untuk tempat lahirnya contoh misalkan Jakarta, tanggal lahirnya contoh ya, misalkan ini tanggal lahirnya sama seperti tadi ya, 2021. Kita bisa menggunakan strip ya. Ini misalkan tanggal lahirnya 1 Januari 2021, kemudian tanggal masuknya tinggal kita sesuaikan. Contoh misalkan tanggal masuknya di tanggal 2 atau tanggal 7 ya, atau tanggal 8 April 2025. Nah, ini contoh misalkan tanggal masuknya seperti ini. Kemudian pilih tahapannya, bisa kita sesuaikan, bisa kelas persiapan atau kelas lanjutan, ya silahkan ya. Jika murid baru, biasanya kita akan masuk kelas persiapan terlebih dahulu. Kemudian untuk kelasnya kita bisa pilih Bimba Ayuweo. Untuk golongannya, ya ini golongan ini bergantung dengan kelasnya. Contoh misalkan ini standar 2 seminggu 2 kali artinya S2. Standar 3 seminggu 3 kali artinya S3. Standar 4 seminggu 4 kali artinya S5. Berikutnya S5, S6, kemudian paket 72 ada K2, ini khusus 2 kali, khusus 3 kali, khusus 4 kali ya, khusus 5 kali. Artinya 5 kali itu 5 hari ya, 5 kali dalam seminggu, 4 kali dalam seminggu, 4 hari dalam seminggu. Nah, seperti itu. Dan juga di sini ada beasiswa full dan juga kelas English. Tinggal disesuaikan karena di kita ya yang sering kita gunakan adalah S3, maka saya akan memilih standar 3 seminggu 3 kali. Ini S3 ya, jadinya standar 3 artinya S3. Nah, kemudian SPP kita sesuaikan dengan SPP masing-masing. Contoh misalkan SPP yang berlaku adalah 250.000, maka kita input 250.000 tanpa tanda baca, tanpa RP, tanpa titik, tanpa koma, tanpa strip ya. Jadi tanpa tanda baca kita input angka saja. Nah, contoh seperti ini 250.000 untuk SPP-nya. Kemudian petugas trial di sini ya, kita bisa pilih salah satu jika ada trial. Nah, bisa dipilih di sini. Ini contoh. Kemudian nama gurunya juga bisa kita pilih. Untuk nama orang tuanya bisa disesuaikan ya. Dan nomor teleponnya bisa disesuaikan juga. Notnya juga bisa disesuaikan. Nah, ini opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kalau tidak ada catatan, tidak perlu diisi. Kemudian info. Nah, info di sini ada
dari brosur, event, humas, internet, spanduk, dan lainnya. Nah, contoh misalkan dari humas ya, kita pilih dari humas. Kemudian alamat disesuaikan dengan alamat muridnya. Nah, setelah itu bisa kita simpan ya, atau kita bisa cek terlebih dahulu apakah NIM-nya sudah sesuai, nama, tempat tanggal lahir, tanggal masuk, dan kelasnya sudah sesuai semua. Kalau sudah, bisa kita simpan. Nah, maka murid baru telah berhasil disimpan di sini atas nama Rizky Sanjaya, umur 4 tahun, kelasnya Bimba, golongan S3, SPP 250.000, nama gurunya Arum. Kemudian status beasiswanya tidak ada, statusnya murid baru. Ada kolom aksi di bagian paling kanan. Di sini ada set sebagai keluar, ada lihat murid, ada ubah murid. Nah, ini contoh ya. Kita coba satu persatu. Nah, ini contoh misalkan ada ubah murid yang ada data yang mau diubah. Contoh kesalahan ada di atau kita mau mengubah data gurunya ya di sini data gurunya kita berikan ke sesuai dengan petugas trialnya. Nah, contoh seperti ini bisa kita sesuaikan. Kemudian ketika sudah sesuai bisa kita simpan. Nah, maka data gurunya sudah sesuai dengan data yang sudah disesuaikan tadi. Kemudian untuk aksi yang berikutnya ada lihat murid. Nah, lihat murid di sini kita hanya melihat data murid apakah sudah benar atau belum. Kemudian kalau sudah kita bisa kembali ke menu murid di sini. Lalu di sini juga ada menu set sebagai murid keluar. Nah, kalau misalkan murid keluar, ini kita bisa set di sini ya. Bisa kita pilih di sini, kita pilih alasan keluarnya. Contoh, alasan keluarnya karena masuk TK atau masuk SD. Kemudian kita pilih tanggal keluarnya, misal tanggal keluarnya hari ini atau mungkin akhir bulan ya, tanggal 30 April. Kita set sebagai keluar di sini. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan anak ini aktif kembali, ya, aktif kembali, Bapak Ibu bisa klik ya, seperti ini ya. Ini kita set sebagai aktif. Nah, apakah kamu ingin mengset murid ini sebagai aktif? Ya, kita set sebagai aktif. Nah, maka anak ini akan kembali aktif seperti ini ya. Nah, contoh. Nah, kemudian ada lagi Bapak Ibu selain Nah, contoh seperti ini ya. Jika kita mau mengeset murid keluar, ini contoh jika anaknya keluar, ini sudah masuk TK. Nah, ini contohnya ya. Anak yang baru keluar ini. Nah, ini SPP-nya masih satu ya. Ini kebetulan anaknya cuti. Nah, jadi SPP-nya masih satu, maka kita bisa edit Bapak Ibu agar tidak ada tagihan SPP, maka kita edit data SPP anak tersebut menjadi nol. Nah, seperti ini ya. Kita pilih data SPP-nya menjadi nol. Kenapa diubah menjadi nol? Agar tentunya tidak ada tagihan SPP lagi di bulan berikutnya. Jadi kita nolkan SPP-nya, kemudian jika sudah kita simpan. Nah, seperti ini. Jadi data anak tersebut ya. Tadi atas nama Andre ini yang sudah keluar datanya, data SPP-nya sudah menjadi nol. Jadi untuk bulan Mei nanti tidak ada tagihan untuk SPP-nya. Lalu tadi juga ada ya yang cuti. Nah, untuk cuti ini kita untuk cuti SPP-nya bisa kita masukkan satu ya. Nah, ini kalau SPP-nya yang gratis. Kalau yang mungkin SPP-nya masih berbayar entah 50, 60, 40% ya, disesuaikan dengan unitnya. Nah, ini SPP-nya bisa disesuaikan. Tapi kalau yang misalkan ada murid cuti dan SPP-nya gratis, ini bisa diganti dengan angka satu ya, Rp1. Karena kemungkinan kalau cuti ini sudah tidak bisa menggunakan angka nol lagi, jadi lebih baik atau kita arahkan untuk menggunakan angka satu jika murid tersebut cuti. Nah, jadi contohnya seperti ini kalau dia cuti ya, SPP-nya menjadi satu, notnya menjadi cuti. Nah, seperti ini.
Lalu di sini ya, di kolom aksi juga ada hapus ya, Bapak Ibu di sini. Tetapi untuk murid keluar, kami tidak menyarankan atau tidak perlu dihapus ya. Untuk murid yang sudah keluar seperti ini tidak perlu dihapus. Tetapi kalau misalkan mau mengedit data NIM, nah ini bisa menggunakan hapus, ini bisa digunakan seperti ini. Syaratnya jika ingin memunculkan aksi hapus ya muridnya harus dikeluarkan terlebih dahulu baru bisa kita hapus. Kalau tidak dikeluarkan nanti kolom aksinya akan seperti ini, muridnya tidak akan bisa kita hapus. Tetapi untuk murid keluar saja tanpa ada perbaikan mungkin nanti ya. Jadi tidak perlu dihapus, biarkan saja muridnya, data muridnya ada, ini sebagai laporan kita ke Bimba. Ya, itu ya Bapak Ibu, jika kita ingin menambahkan murid satu persatu bisa menggunakan klik tambah murid dan tinggal kita input data-data yang dibutuhkan. Ingat, sekali lagi untuk NIM-nya kita membutuhkan 9 digit angka, jadi sudah kita siapkan 5, Bapak Ibu tinggal menambahkan 4 digit lagi. Nah, kalau misalkan dimulai angka 1 berarti 0001 dan seterusnya. Ya, itu ya Bapak Ibu untuk tambah murid. Kemudian kita juga menyiapkan import murid aktif sama seperti tadi kita untuk import staff. Kita klik import murid aktifnya. Kita klik here to download sample file. Nanti kita akan diberikan import murid template di sini. Kita save. Nah, setelah kita save bisa kita buka di sini untuk import murid template-nya. Nah, contoh seperti ini ya, baris pertama yang kita sisakan, untuk yang lainnya bisa kita hapus jika ada data yang muncul. Nah, setelah ini kita masuk kembali ke aplikasi tambahan yang sudah disiapkan. Nah, di sini kita tadi masuk di import staff ya, nomor 1. Selanjutnya kita akan memasukkan atau mengimport nama murid. Data murid, jadi kita pilih import buku induk. Nah, di sini seperti ini yang sudah kita siapkan, ada NIM-nya, ada nama muridnya, tempat tanggal lahir, tanggal masuk, sampai dengan alamat ya. Nah, untuk NIM-nya kita sesuaikan lagi ya. Yang kita input hanya 4 digitnya, yang kita siapkan hanya 4 digitnya. Nah, tadi untuk buku induk saya terakhir itu 74, berarti saya harus menyiapkan dari angka selanjutnya yaitu 75, 76 dan 77. Nah, untuk di 4 digitnya seperti ini nanti 0075, 0076, 0077. Nah, untuk nama muridnya sudah disiapkan, tempat tanggal lahirnya juga sudah, tanggal masuknya sudah. Untuk tanggal masuknya mungkin bisa kita sesuaikan. Kemudian untuk tahapannya ini kita bisa pilih di tanda segitiga di sini ya. Ada lanjutan, persiapan, kelasnya juga ada Bimba English. Tarif SPP-nya kita sesuaikan, golongannya ini bisa kita pilih ya dari S2, S3, K3. Nah, S3 B1, nah, seperti itu. Jika beasiswa ya. Kemudian statusnya aktif, petugas trial ini opsional ya, sesuai yang tadi ada tanda strip ini berarti tanda pagar ini artinya opsional, jika tanda bintang artinya wajib untuk diisi. Nah, seperti ini jika dibutuhkan harus diisi, misalkan mau diisi boleh, jika tidak juga tidak masalah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk nama orang tua, nama guru, nomor telepon, dan not. Nah, ini catatan sama ya, bertanda pagar artinya opsional, tidak wajib diisi. Dan yang tanda bintang ini wajib diisi semua. Kemudian kita lihat status CSV-nya lagi. Kalau sudah bertanda checklist artinya datanya sudah sesuai dan data siap untuk kita import. Kemudian kita pilih data yang paling kanan di kolom CSV, kita copy ya, bisa kita copy atau Ctrl C boleh. Kemudian kita kembali ke import murid template di sini. Untuk pastenya jangan lupa klik kanan paste 123 atau values ya. Kita klik values-nya, ini sudah, dan bisa kita save.
Kita pilih yes, bisa kita close, kemudian tinggal kita upload datanya. Kita pilih datanya yang import murid template. Kita open, setelah masuk di sini datanya kita import. Nah, murid baru telah berhasil diproses dan kita akan mendapatkan laporannya di sini ya, import murid, import student result. Kita bisa klik laporannya. Nah, untuk data ketiga datanya sudah berhasil, berhasil dan berhasil. Sama seperti impor staff tadi, jika tidak berhasil maka laporannya tidak berhasil dan akan muncul data mana yang harus kita perbaiki. Setelah itu bisa kita close, kita bisa kembali ke aplikasi, kita cek data muridnya apakah sudah sesuai. Nah, ini ya, ada tiga data baru di sini. Dari NIM, tanggal masuk, nama, umur, info, beasiswanya tidak ada, kemudian status, aksi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk aksinya bisa kita sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini Bapak Ibu untuk buku induk di menu murid. Untuk menambahkan murid sama seperti di staff tadi, Bapak Ibu boleh menggunakan tambah murid saja atau import murid saja. Disesuaikan dengan kebutuhan mana yang dianggap lebih memudahkan. Ya, baik Bapak Ibu, untuk murid menambahkan buku induk murid sudah selesai. Kita akan lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu kelima. Ada setting, preference, input, dan update. Profit sharing ya, atau bagi hasil. Ada tahun, bulan, dan bagi hasil profit share. Kita lanjut lagi ke menu setting ya. Ya, kita pilih, lihat lagi di bagian kiri, kita pilih menu setting di sini ya. Ada menu setting, lalu kita menuju ke bawah sini ada preference ya. Nah, di sini ada royalti atau bagi hasil. Kemudian ada tahun ya, tahun 2025, kemudian ada bulan Januari sampai dengan Desember, ada profit share atau bagi hasilnya. Kita sesuaikan ya. Contoh di sini bagi hasilnya 5%. Contoh misalkan bagi hasilnya bukan 5% tapi 10%. Nah, kita sesuaikan bagi hasilnya 10% semuanya ya. Kita pilih 10%. Nah, seperti ini kita sesuaikan 10% semuanya. Kita pastikan. Nah, ini contoh yang 10%. Kalau misalkan 12% ya disesuaikan 12%. Nah, jika ada kepala unit yang belum tahu berapa profit share-nya, berapa bagi hasilnya, bisa ditanyakan ke mitranya ya. Nanti untuk profit share-nya bisa disesuaikan sesuai dengan kesepakatan mitra dengan Bimba. Nah, kalau sudah kita input seperti ini, tinggal kita update. Nah, kita update di bagian kiri kanan bawah. Kita update. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai kita update. Untuk bagi hasil setiap bulannya dari unit ke Bimba yaitu 10%. Ini untuk setting preference bagi hasil. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke menu berikutnya, ada menu keuangan, submenu penerimaan, input dan update. Ada tombol tambah penerimaan, departemen, tahun dan bulan, kolom aksi, lihat dan hapus. Kita masuk ke aplikasinya, kita kembali ke menu keuangan. Nah, di sini ada menu keuangan, kita pilih penerimaan. Nah, untuk penerimaan ini adalah data SPP ya, data pembayaran SPP murid Bimba Ayueo. Jadi kita bisa mendata murid-murid yang sudah membayarkan SPP-nya di daftar penerimaan ini. Ada tambah penerimaan, ada departemen di sini Bimba Ayueo, tahun, bulan. Nah, untuk departemen juga bisa kita ganti jika ada Englishnya, tahun juga kita bisa lihat di tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian bulan juga kita bisa ganti ke bulan-bulan sebelumnya atau bulan sesudahnya. Jadi kita bisa mengecek setiap bulannya siapa yang sudah bayar SPP dan siapa yang belum. Nah, untuk menambahkan penerimaan, kita bisa klik di sini tambah penerimaan. Nah, maka kita akan diarahkan untuk pilih murid. Kita pilih salah satu contoh ya. Ini yang membayar SPP. Kemudian untuk bayar SPP untuk kita pilih satu ya. Kita klik panah yang ke atas atau ke bawah. Jadi kita pilih untuk bayar SPP untuk 1 bulan. Jadi dipastikan untuk di sini 1 bulan. Kemudian bayar untuk tahun dan bulan. Nah, di sini kita pilih 2025. Nah, karena ini bulan April, jadi kita sesuaikan bulannya di sini ya. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu karena di sini banyak sekali kesalahan. Biasanya Bapak Ibu lupa untuk mengganti bulan sehingga nanti untuk laporan SPP-nya masuknya ke bulan Januari karena bulannya tidak diganti sesuai bulan pembayaran. Nah, jadi ketika apalagi ini untuk murid baru, murid yang pertama bayar tidak akan ada notifikasi atau tidak akan ada tanda bulan mana saja yang sudah dibayar atau belum. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misalkan mau bulan April ya, kita pilih dulu masuk ke bulan April. Biaya SPP-nya sudah menyesuaikan buku induk, kita tidak bisa edit di sini. Kemudian ada penerimaan lainnya. Nah, ini misalkan ada pendaftaran, ada pembelian produk. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa sesuaikan ya, bisa didata di sini. Dan jangan khawatir untuk penerimaan lainnya ini dan juga produk ini tidak akan mempengaruhi bagi hasil Bapak Ibu mitra kepada Bimba Ayuweo. Jadi sesuai dengan kesepakatan untuk bagi hasil hanya dilihat atau hanya dihitung dari nominal SPP-nya saja. Untuk penerimaan lainnya ini tidak mempengaruhi bagi hasil. Jadi silahkan jika ingin digunakan misalkan ya ada penerimaan lainnya, pendaftaran. Contoh, berapa nilai pendaftarannya? 300.000 ya. Nah, seperti ini contoh ya. Kemudian ada pembelian tas, ada pembelian ini misalkan ada pembelian kaos anak, ada pembelian tas lagi, kita bisa gunakan menu tambah. Nah, di sini pembelian tas Bimba, kemudian ada lagi, misalkan ada pembelian lagi tambah ya seperti ini. Ada pembelian eh, STPB atau sertifikat. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tambah-tambah dan jangan khawatir tidak akan mempengaruhi bagi hasil. Nah, ini misalkan seperti ini untuk SPP yang dibayarkan di pertama. Kemudian untuk metode pembayarannya kita bisa pilih salah satu atau apakah cash atau edisi atau transfer. Nah, misalkan sudah menggunakan transfer. Kemudian kwitansi nomor ini kita bisa sesuaikan saja, bisa menggunakan nomor urut ya. Contoh misalkan ini kwitansinya dari kita ya, dari unit gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan unit. Contoh misalkan kwitansi nomor 437201. Nah, seperti ini. Contoh. Tanggal penerimaannya bisa disesuaikan ya. Contoh misalkan kita ini pembayarannya di tanggal 9 April. Nah, seperti ini. Jadi kita sesuaikan untuk tanggal penerimaannya. Kemudian jika sudah bisa kita submit. Nah, maka penerimaan telah berhasil disimpan. Ya, ini ada anak atas nama ini membayar SPP sebesar total pembayarannya sekian dengan breakdownnya bisa kita lihat penerimaannya di sini SPP 250.000, pendaftaran 300 dan ada produk yang dibeli 100.000 seperti ini ya. Jadi untuk aksinya bisa kita lihat di sini hanya view penerimaan atau lihat penerimaan dan hapus penerimaan. Tidak ada edit di data penerimaan. Jadi kalau salah bisa kita hapus kemudian kita input lagi dari awal. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana jika anak tersebut membayar double 2 kali? Nah, Bapak Ibu bisa memasukkannya lagi ya. Jadi tidak bisa anak tersebut membayar 2 kali double, tetapi datanya jadi satu tidak bisa. Jadi kalau misalkan ada yang membayar 2 kali, kita pilih lagi. Contoh misalkan anak yang tadi ya membayar bulan berikutnya. Nah,
seperti ini. Kita pilih data namanya, kemudian kita bayar SPP untuk 1 bulan, bayar untuk tahun dan bulan 2025. Nah, untuk anak tersebut karena sudah membayar bulan April, nah maka bulan Aprilnya otomatis tertutup ya. Kita tidak bisa pilih bulan Aprilnya. Tinggal kita pilih bulan apa lagi yang mau dibayarkan. Nah, yang dibayarkan bulan depan, bulan Mei. Nah, seperti ini. Ini misalkan bulan Mei sudah akan dibayarkan untuk biaya SPP-nya sekian. Nah, ini contoh misalkan hanya membayar SPP saja karena tadi sudah membeli kaos tas, pendaftaran juga sudah. Nah, kemudian kita tinggal metode pembayarannya menggunakan transfer, kwitansinya kita sesuaikan. Tadi 01, sekarang kita gunakan 02. Tanggal penerimaannya sama dengan tanggal penerimaan yang pertama, tanggal 9, tidak masalah ya. Tanggal penerimaannya sama, yang penting bulannya ini untuk bayarnya berbeda. Kemudian tinggal kita submit di sini. Nah, maka untuk penerimaannya akan masuk ya seperti ini. Ini di tanggal 9 April atas nama murid ini membayar untuk bulan April 2025 dan Mei 2025. Totalnya seperti ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jika ada yang membayar lagi bisa tambah penerimaan lagi, untuk kwitansinya bisa disesuaikan ya, bisa boleh menggunakan angka 1, 2, 3, 4 gitu, atau mau menggunakan digit nomor cabang ditambah 1, 2, 3. Nah, seperti ini juga boleh. Disesuaikan saja dengan kebutuhan unitnya masing-masing. Ya, baik itu Bapak Ibu untuk tambah atau daftar penerimaan di unit. Kemudian selanjutnya masuk ke menu ke-7, menu keuangan, data SPP. Ada pengecekan, departemen, tahun dan bulan, kolom sudah bayar. Kita masuk ke menu keuangan lagi ya. Di sini ada data SPP. Bisa kita lihat di sini data SPP ya. Nah, di sini ada Bimba Ayueo, ini departemen, tahun, dan bulan. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan dengan bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi ada bulan sebelumnya bisa kita sesuaikan. Kemudian ada sudah bayar 1 murid, belum bayar 38 murid. Artinya ini laporan murid yang sudah bayar di bulan April. Nah, ini ada NIM-nya, ada nama, info, SPP, sudah bayar, keterangan SPP dan aksi. Kalau yang bertanda silang ini artinya belum bayar. Kalau yang bertanda checklist ya, checklist seperti ini artinya sudah bayar. Nah, dari data SPP ini kita bisa melihat data murid mana saja yang belum bayar SPP. Ya, murid siapa saja yang belum bayar SPP dari tanda silang atau tanda checklistnya. Jadi yang sudah bayar dia akan bertanda checklist, yang belum bayar akan bertanda silang. Dan total untuk SPP-nya ya disesuaikan dengan buku induknya dan jumlah murid yang aktif. Oke, baik itu untuk bagi hasil ya, hanya untuk pengecekan saja. Mohon maaf untuk data SPP untuk pengecekan saja. Kita lanjutkan ke menu ke-8, ada menu keuangan, bagi hasil, pengecekan, departemen, tahun dan bulan, laporan bagi hasil. Kita masuk ke menu keuangan lagi, kita pilih bagi hasil di sini ya. Nah, untuk bagi hasil di sini ini menunjukkan berapa bagi hasil yang harus dibayarkan oleh mitra kepada pusat setiap bulannya. Ya, di sini kita bisa besarkan ya, contoh seperti ini. Ada laporan bagi hasilnya, ada departemennya Bimba Ayueo. Tahun 2025 bulannya bisa kita sesuaikan lagi, ada bulan sebelumnya atau sesudahnya. Nah, ada laporan bagi hasil dari nomor cabang sampai dengan email. Kemudian ada rekapitulasi murid dari murid aktif bulan lalu sampai dengan yang belum bayar SPP. Ada rincian murid, murid duafa, pindahan sampai dengan beasiswa non full atau BNF. Kemudian ada rekapitulasi murid, murid yang bayar pendaftaran, murid yang bayar SPP, persentase royalti dan jumlah royalti yang dibayarkan. Nah, ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu bahwasannya pendaftaran murid tidak mempengaruhi bagi hasil atau royalti ya yang dibayarkan. Jadi karena pembayaran SPP-nya 1 murid ini membayar 500.000 di bulan April, untuk
royaltinya sebesar 10% yaitu 50.000 yang harus dibayarkan kepada Bimba Ayuweo. Ini untuk pengecekan setiap bulannya di unit masing-masing untuk bagi hasil kepada YPAI atau Bimba. Kemudian selanjutnya menu ke-9 yaitu keuangan, ada kirim laporan berulang setiap bulan. Ada tombol tambah data departemen tahun dan bulan. Kita balik lagi ke kirim laporan ya. Keuangan kirim laporan. Nah, di sini ada tambah data, ada Bimba Ayuweo, ada tahun, ada bulan. Kita bisa klik ya, kita bisa pilih bulannya, boleh bulan sebelumnya atau bulan selanjutnya. Nah, kemudian kita kalau mau mengirimkan laporan atau kita mau mengirimkan bukti bahwasannya mitra sudah membayarkan bagi hasil, kita bisa klik tambah data. Nah, ini transfer manual sudah otomatis. Kemudian laporan untuk bulan. Nah, contoh ya. Ini untuk bulan April ya. Nah, untuk bulan April 2025 tanggal bukti bayarnya bisa kita sesuaikan. Contoh tanggal 30 untuk bayar royaltinya. Nah, kemudian untuk bukti pembayaran bagi hasil dari mitra ke YPAI ya, bukan bukti pembayaran murid ke unit, bukan. Jadi bukti pembayaran bagi hasil mitra ke YPAI bisa kita upload di sini, bisa kita browse. Nah, kemudian kita pilih buktinya ya. Contoh misalkan ini buktinya. Nah, seperti ini bukti pembayarannya misalkan seperti ini. Kemudian ketika sudah kita upload tinggal kita update. Nah, maka akan muncul laporan untuk tahun 2005 bulan 4 tanggal kirim laporan 30 April, tanggal uploadnya laporan tanggal 28 sesuai dengan upload kita kirim laporan, info dari murid aktif, murid baru, murid keluar, murid aktif setelah ada murid baru dan murid keluar, kemudian murid beasiswanya ada satu, SPP-nya, royaltinya yang harus dibayarkan, bayar vianya transfer manual. Kemudian ada di sini ada aksi ya, ada ubah tanggal laporan. Nah, seperti ini jika ada kesalahan tanggal laporan atau ada update tanggal laporan. Nah, ini untuk kirim laporan di menu keuangan. Jadi setiap Bapak Ibu setelah membayarkan royalti, Bapak Ibu bisa kirim laporan di menu kirim laporan ini. Dan menu yang ke-10 atau menu terakhir di sini ada DPU. Data perkembangan unit. Ada departemen, tahun, data perkembangan unitnya, isinya ada murid, ada keuangan, ada grafik data perkembangan unit. Kita pilih DPU di sini ya, di bawah menu keuangan ada menu DPU. Ada departemen, ada tahun, ada data perkembangan unit dari nomor cabang sampai dengan status operasionalnya. Kemudian ada data murid, ada bulan Januari sampai dengan Desember. Murid baru, murid aktif, murid keluar, duafa di sini ya, ada datanya semuanya. Kemudian ada keuangan, ada pendaftaran, pendapatan SPP, jumlah royalti yang dibayarkan, tanggal kirim laporannya, ada keterangan. Dan di paling bawah ada grafik data pertumbuhan unit atau perkembangan unit dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember setiap tahunnya. Nah, nanti kita bisa sesuaikan. Misal mau lihat di tahun sebelumnya juga kita tinggal sesuaikan data muridnya. Nah, seperti ini ya perkembangan muridnya. Kalau misalkan mau lihat tahun ini, jadi tinggal disesuaikan saja sesuai dengan tahunnya. Nah, ya, baik seperti itu Bapak Ibu mitra dan Bapak Ibu kepala unit yang bergabung. Jadi misalkan tadi di awal sudah saya sampaikan ya, ada 10 data yang dibutuhkan atau harus Bapak Ibu input dan update, entah itu setiap bulan ataupun sekali selama laporan. Hanya 10 data ini saja yang perlu Bapak Ibu input dan update. Untuk data yang lain ya, contoh seperti ini ada data absensi, di murid ada murid trial, sertifikat, dan sebagainya.
Nah, itu bisa nanti digunakan atau mungkin tidak digunakan sama sekali juga tidak masalah karena memang yang wajib hanya 10 menu ini saja di fitur utama web based unit aktif. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Untuk selanjutnya mungkin akan kita buka sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab ini nanti mungkin akan dipandu oleh Bunda Nani dan juga Ibu Lucy ya yang akan membantu sesi tanya jawab ini. Dan berikutnya saya kembalikan kepada Bunda Nani. Silakan Bunda. Baik, terima kasih Pak Arif untuk apa namanya eh, materi training aplikasi unit aktif ya. Eh, Semoga pasti bingung yang belum tahu ini. Apa namanya? Yuk kita bertanya, jangan pernah malu gitu. Baik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, eh, buka mic-nya atau raise hand, angkat tangan ya. Baik, ditunggu pertanyaannya. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti saya yang akan bertanya. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan yang masih bingung. Ini gimana ya cara masukinnya? Atau sudah pernah buka laporannya untuk memastikan saja gitu loh. Memastikan saja benar nggak sih gitu loh, laporannya seperti ini gitu. Ayo, silakan dibuka mic-nya apabila ada yang ingin bertanya. Kalau yang Surya ini di mana ya, Ci? Kerawang ya. Jaksaan Ciputat ini udah habis kontrak ya. Ke Kerawang. Oke, baik. Tidak ada yang bertanya, berarti saya saja yang bertanya. Oke, untuk Bimba Kejaksaan Ciputat ini.
dengan Bapak atau Ibu Welly. Saya ininya di data saya kontraknya Bapak Welly ya. Oh, Ibu Welly. Ya, Ibu Welly bisa dibuka mic-nya. Saya ingin ada yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Ya, silakan Iya, Ibu. Ibu. Sudah Kalau dibuka ya. kalau untuk Nah, sejauh ini sih untuk pengisian aplikasi mau aplikasi sih nggak ada masalah, Bu. mm-mm. Tapi Udah kenapa paham insya terlambat? Allah. Tapi kenapa terlambat? Iya, betul, Bu. Emang ada match-nya di situ, Bu. Mudah-mudahan ke depan nggak terulang lagi nih, Bu. Ya, apa karena KU-nya ganti atau Ibu sendiri yang pegang? Nggak sih, udah ganti sih, Bu. Gitu. Cuma emang Hmm, untuk laporan tuh saya, Bu, yang ini yang handle. gitu. Ya, Gitu, Bu. oke. Baik, Bu. Oke, untuk informasi juga untuk semua mitra ya. Iya, Bu. Laporan itu wajib dilaporkan setiap 1 bulan sekali gitu loh. Agar tidak terlambat atau nanti akan ada surat cinta dari saya gitu. Kalau Iya, Bu, kalau Ibu. terlambat satu Iya, bulan akan ada surat teguran pertama, kedua sampai ketiga gitu. Kalau sampai ketiga berarti nanti akan sanksinya itu akan kita blokir atau kita blacklist dulu untuk pembelian modul seperti itu. baik, Bu. Apa namanya sanksinya ya. Nanti kalau sampai sudah sudah habis kontrak juga dan tidak ada, maka mohon maaf untuk informasinya tidak, bahkan bisa sampai tidak kita lanjut gitu ya. Itu Baik, Bu. untuk apa? Untuk sanksi mitra-mitra aktif ya. Ini dapat dapat diinformasikan juga kepada mitra-mitra yang lain gitu. Baik, Ibu Weli, Baik, Bu. semoga Iya, kedepannya baik, Bu. jadi perbaikan ya Bu Weli ya. Amin, amin ya, Bu. Kedepannya saya akan ini, Bu, perbaiki. Baik, terima kasih Terima Bu kasih, Bu Weli. Nani. Ya, Terima kasih, gimana Bu. tadi sudah bisa? Alhamdulillah paham, Bu. Sama sih nggak ada kendala sih, Bu. Mm-mm. Gitu. Oke, baik. Ya, terima Terima kasih, Bu kasih Bu Nani. Weli. Ya, Iya, baik. sama-sama, Ibu. Baik, saya Assalamualaikum. mau ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke mitra baru ini, Bimba Queen. Wah, cantik sekali namanya. Bimba Queen. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Munah, Ibu Munarre? Munaro. Iya, Munaro apa Munaro? Munarre. Munaro. Oke. eh Ibu unit baru ya? Iya, kita Heeh. aktif dari Januari, Ibu. Alhamdulillah. Gimana sudah Iya. bisa mengikuti aplikasinya? Kadang-kadang Sudah ada ya muridnya belum? gitu. Udah, alhamdulillah udah 15, Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Iya. Ya. Sempat sampai 17. Terus ada yang keluar dua. Oh, aduh, baru udah keluar. Kenapa itu alasannya? Dia tuh yang awal-awal Januari atau Februari gitu, yang pertama itu keluar pindah rumah. Mm-mm. Terus yang kedua kayaknya sama deh. Dia pindahan, Bu, dari Mm-mm. kejaksaan waktu itu. Mm-mm. Oh, Cuman berapa hari doang, terus anaknya kayaknya nggak mau. Queen ini daerah mana sih? Bintaro. Ciputat. Oh, Ciputat. Nah, Mm-mm. alhamdulillah sih, Bu. Mudah-mudahan nanti seiring Eh, sejalan nambah Betul, lagi. semangat ya Bu ya. Iya, semangat. Oke. Terima kasih banyak ya, Ah, Bu. ya, sama-sama Ibu. Kita sama-sama Iya, belajar ya. Nanti kalau memang ada kesulitan perihal apapun bisa ditanyakan ke saya. Ya, baik. oh Mitranya, iya. mitranya dengan Ibu siapa atau Ibu siapa? Kenapa? Mitranya dengan Bapak Ibu siapa? Ibu sendiri. Kenapanya? Aduh, Mitranya, Bang, kira. mitra. Oh, mitranya Dwi Aryan. Oh, Bu Kalau saya Dwi. KU aja. Oh ya, ya, Dwi nggak apa-apa. Aryani. Iya. Gurunya satu ya. Gurunya baru satu ya. Ya nggak Ini apa-apa. kalau banyak saya nge-handle juga, Bu. Ya, mau muridnya. Oke. Mau, alhamdulillah.
Ya, memang KU juga harus bisa tahu ya atau paham juga Ah, untuk pembelajaran Bimba IWO nanti kalau ketika ada guru berhalangan jadi bisa menggantikan seperti itu iya ya. benar ya Bu. Betul. Oke, semangat Bu. Ya, semangat alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya ke Ibu Sinta Tangsel. Ini unit baru juga ya. Halo Ibu Sinta, unit apa ini? Tangsel. Unit Galangan Batu Jajar. Unit Galangan Batu Jajar baru juga ya? Krakos, Krakos apa tuh? Halo, Kojan. Ini Kojan ya? Halo dengan Ibu Galangan Batu Jajar, Ibu siapa nih? Punyanya Bu Novi bukan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Galanggan, nggak, oh saya pikir galangan. Galanggang Batu Gal Jajar Bandung Barat. Galanggan. Oh alah Bandung, saya pikir Batu Jajar Jakarta. Dengan Ibu Bandung siapa Bu? Barat. Dengan Ibu Nenden kebetulan yang punya ini kakak tapi lagi di Oh, luar kota ya kebetulan jadi nggak sama apa-apa. Siapa mitra-mitranya siapa? Ibu Irma Ibu Irma. Puspita. Ibu ini dengan Ibu Nenden sebagai kepala unit. Bukan Ibu Irma kepala unitnya. Kebetulan saya adiknya. Oh gitu. Ya, Dipercayakan ya untuk belajar. ya bareng-bareng. Salam kenal, saya Ya, Bunda salam Nani. kenal Bu. Nah, Salam kenal kembali nah, Ibu. gimana tadi sudah paham perihal aplikasi laporan atau ada yang ingin ditanyakan? Monggo silakan Bu Udah Nenden. mulai paham Bu. Kebetulan tadi Heeh. juga direkam buat dikasihkan langsung ke Bu Irmanya. Mm-mm. Sambil nanti Nanti dijelaskan juga akan kembali. ada rekaman sih. Oh ya, Nanti akan dikirimkan rekamannya. Kalau memang oh, belum iya paham baik. bisa dibuka lagi. Iya siap. Berapa muridnya sekarang sudah ada Galanggan? Belum Bu, belum belum jalan Belum banget aktif. kan Oh, baru belum belum aktif. belum belum aktif iya. Oke, tapi sudah ikut training ya? Training dasar? Iya, baru hari ini ya kayaknya. Iya, hari ini terakhir. Heeh. Heeh. Oke, nanti bisa belajar dengan Bu Hani ya? Bu Eh, Hani, Bu Hani Korwilnya Bandung. Bandung mana ini? Batu Jajar. Bandung Barat. Bandung Barat masuk Bu Hani ya Korwilnya nanti. Iya sepertinya. Mm-mm. Bu Irma mungkin yang tahu ya. Ya, Oke, baik. Selamat belajar, Bu Nenden. Salam untuk Ibu Irma. iya siap Bu. Oke, selanjutnya Wijaya Kusuma dengan Bapak atau Ibu siapa nih? Apa namanya Bapak Wijaya? Unit Suma Ibu. Oh, dengan Ibu siapa, Bu? Dela, Ibu Dela, salam kenal. Mitra atau KU? KU. Eh, sudah berapa lama Wijaya Kusuma? Wijaya Kusuma sendiri udah berdiri 2 tahun lebih. 2 tahun. Muridnya sudah berapa sekarang? Sekarang 51. Oh, alhamdulillah. Gimana sudah menggunakan aplikasi? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sudah paham ya berarti ya? Insya Allah. Ya, nggak jadi nanya deh. Atau ada kesulitan? Enggak sih Bu, kadang-kadang kalau paling pas beli modul kadang maintenance, tapi enggak. Oh ya ya ya. Kalau itu memang modul Bimba Shop itu ketika akhir bulan ya biasanya tuh maintenance sih.
di akhir bulan itu pokoknya di minggu-minggu terakhir gitu loh. Jangan lupa juga ya untuk diinformasikan ke semua mitra. Tanggal pembelian majalah itu tanggal 1 sampai tanggal 16 sih biasanya sih gitu kalau tidak ada halangan gitu ya. Iya. Jadi pembelian majalah itu wajib untuk membuka kunci pembelian modul dan lain-lainnya seperti itu. Jadi untuk awal beli beli majalah dulu Hmm. tanggal 1 sampai tanggal 16 untuk pembelian modul majalahnya di bulan sekarang bulan Mei. Pembelian majalahnya edisi bulan Juni jadi 1 bulan ke depan gitu. Gitu ya. Oke, jadi mohon maaf ini untuk hari ini, tapi sampai jam 4 nanti udah bisa buka lagi sih. Oke. Pembelian Bimba Shopnya sudah bisa dibuka lagi. Ya, terima Terima kasih, kasih Bu. Ibu. Salam semangat ya. Ya. Oke, oke selanjutnya Bimba Krakos, Ibu Rita. Krakos apa ya? Kalau disingkat-singkat saya agak sedikit bingung ini. Halo, Bimba Segaran. Bimba Pertiwi atau Ibu Pertiwi ini? Iya, Ibu. Dengan Gimana? Ibu siapa? Dari Eh, unit apa? Ibu Hilmah dari Ibu unit Bimba AIU EO Segaran Batu Jaya Segaran Batu Jaya di mana itu? di Karawang, Ibu. Di Karawang. Iya. Mitranya siapa, Bu? Ibu sendiri? Bukan. Siapa? Mitranya Ibu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu. Ibu sebagai kepala unitnya? Saya. Ah, oke. Iya. Sudah baru ya Segaran 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 baru ya? Iya, Bu, baru aktif Oh, baru aktif. Aktifnya mulai kapan? Januari. Januari. Sudah ada muridnya? Alhamdulillah sudah, Ibu. Berapa? Kurang lebih 25 Wih, anak. mantap. 25 anak. Mantap, mantap, mantap. Gimana tadi? Selama ini sudah menggunakan aplikasi? Eh, sudah, Ibu. Ada Alhamdulillah. kesulitan nggak? Sejauh ini sih Alhamdulillah, Ibu. Belum ya. Eh, belum. Belum, jangan sampai ada kesulitan. Iya. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi pengawasnya Pak Ristianto ya untuk Karawang ya. Iya, Ibu. Ah, Terima ah. kasih. Oke, selamat belajar. Ini Kalang Surya sepertinya juga Karawang, Ibu Nina. Apa bukan ya? Oh iya ya Ibu Francisca. Ya Karawang juga kalau nggak salah. Oke, kita ke mana ya? Ibu Rita Krakos, Krakos apa sih? Aduh, Krakos, Kerajaan, Kulon. Kok jadi me- main tebak-tebakan? Keramat Kosambi kali Bun. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Keramat Kosambi. Berarti Jakarta dong. Keramat Kosambi. Halo, nggak ada lagi yang bertanya Pak Arif.
Mungkin malu Ya, atau Bun. memang sudah paham. Mudah-mudahan sudah paham ya. Ya, mudah-mudahan sudah paham, Bu. Heeh. Oke, kalau begitu nggak ada yang bertanya, saya kembalikan ke Pak Arif aja deh. Ya, silakan Pak Arif. Ya, ya, oke, baik, Bunda. Mungkin dari Bunda ada yang ingin disampaikan lagi atau langsung kita akhiri aja, Bun? Oke, sebelum ditutup ya. Ya, Baik, silakan, Bun. sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra atau Kepala Unit yang mewakilinya ya untuk belajar hari ini training aplikasi laporan untuk mitra-mitra aktif. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi saya atau Ibu Lucy ya. Kesulitan, saya lebih senang ditanyakan gitu daripada diam-diam gitu. Akhirnya nggak laporan gitu. Wah, itu nanti akhirnya dapat surat cinta dari saya. Jangan jangan sampai ya dapat surat cinta dari kemitraan, nanti hubungannya nanti bisa banyak sanksinya itu. Ya, pertama bisa di blacklist pembelian modulnya, terus tidak apa namanya kita evaluasi, tidak bisa dilanjut kerjasamanya, bisa seperti itu sampai sanksinya tidak dilanjut kerjasamanya gitu. Kami berharap mitra-mitra apa yang sudah disepakati eh, dengan Bimba UEO, ya kami berharap untuk tanggung jawab dan apa namanya laporan harus sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh orang tua untuk dilaporkan secara jujur ya, jujur, jurdil, apa judi judi tangkap kalau Pak Babang bilang ya, seperti itu. Tanggung jawab dan apa apa Pak Arif, lupa saya Pak Arif. Jujur, disiplin, tanggung jawab, Tanggung jawab kerjasama, dan dan peduli. nah ya itu seperti itu ya, itu slogan dari Bimba Judi Tangkap. Jadi kalau kalau kita berjudi ya bisa ditangkap. Gitu ya. Seperti itu. Saya apa lagi ya? Oh ya, yang terpenting lagi apa namanya pembelian majalah, apa namanya sebagai kewajiban dari mitra yang fasilitas yang diberikan untuk murid-murid di Bimba WO, karena sebagai apa namanya identitas Bimba gitu loh. Karena TK mana yang bisa mengeluarkan majalah sebagus itu gitu loh. Kita setiap bulan mengeluarkan majalah Bimba untuk fasilitas untuk murid-murid Bimba IWO. Seperti itu. Mungkin itu dulu Pak Alip yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam trading hari ini ada kesalahan atau yang kurang berkenan. Dari saya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan Mas Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bunda Nani atas arahan serta penguatan kembali yang telah disampaikan kepada kami. Ya, baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas telah mengikuti acara training aplikasi pada hari ini, dan semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain tentunya. Amin. Ya, dan untuk nanti materi ya dan rekaman juga akan kami kirimkan sesuai dengan email yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Bisa ditunggu mungkin besok atau lusa ya. Jadi silakan nanti bisa dipelajari kembali. Dan untuk selanjutnya saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kehilafan dari tutur kata ataupun sikap saya selama memberikan materi training aplikasi pada hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di training aplikasi bulan depan. Saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, Tetap tetap semangat semangat dan dan terus terus belajar. belajar. Relawan pembelajar Bimba berbuat Berbuat baik baik dengan dengan bijaksana. bijaksana. Sampai jumpa lagi bulan depan. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih Bapak Ibu.